Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada tim pengajar dosen dan asisten dosen pada mata kuliah Sistem Informasi dan Geografis. Kami dari kelompok 4 praktikum I1 akan mempresentasikan mengenai perencanaan program dan peta jalur wisata. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu profil kelurahan, perencanaan program wisata, dan perencanaan jalur wisata. Saya Revalia Nazwa Sabrina. Saya Syah Daniel. Saya Manjur Rizka. Saya Muhammad Umar Faizullah. Saya Tasya Nafila Zahra. Saya Muhammad Abdul Aziz. Aksesibilitas di Kelurahan Cikole cukup memadai dan dapat dijangkau menggunakan transportasi umum baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan juga di Kelurahan Cikole juga memiliki akomodasi yang tersebar di sekitar wilayah Kelurahan Cikole seperti Hotel Anugrah, The Bounty Hotel, lalu ada Taman Sari Hotel and Resort. Dan juga terdapat beberapa amenitas yang tersebar juga di Kelurahan Cikole seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, kafe, dan juga restoran. Potensi yang berkembang di Kelurahan Cikole yaitu pusat pemerintahan Kota Sukabumi karena berdirinya Balai Kota Sukabumi, adanya potensi UMKM, adanya sektor pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kelurahan Cikole juga memiliki potensi sejarah dan warisan yang dapat dikembangkan melalui perencanaan program wisata heritage yang mencakup bangunan bersejarah seperti Balai Kota Sukabumi, lalu ada Susteran Santa Lidwina, dan juga ada kuliner legendaris seperti Rumah Makan Ayam Bunut. Perencanaan program wisata yang dirancang mencakup tema yang ditentukan yaitu wisata heritage merupakan bentuk wisata yang berfokus pada peninggalan sejarah, budaya, dan arsitektur lama yang memiliki nilai edukatif dan pelestarian budaya. Tema ini dipilih karena Kelurahan Cikole memiliki kekayaan historis dan juga potensi sejarah dan warisan berupa bangunan Balai Kota Lama Sukabumi, lalu ada kompleks religius dari Susteran Santa Lidwina, dan juga ada kuliner ayam bunut. Nah, lalu pemilihan tema ini juga didasarkan oleh suatu gagasan bahwa wisata tidak hanya sebagai sarana rekreasi tetapi sebagai sarana edukasi dan juga pelestarian budaya. Menurut IMED tahun 2022, wisata heritage merupakan aktivitas wisata yang memanfaatkan peninggalan sejarah dan warisan budaya dari suatu daerah sebagai daya tarik atau sebagai objek wisatanya. Lalu ada program perencanaan wisata heritage yang dirancang sebagai upaya untuk membangun kesadaran historis sejak dini, meningkatkan pengetahuan, lalu ada pendekatan edukatif melalui pendekatan edukatif secara emosional dalam memahami dan melestarikan jejak sejarah. Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai sejarah dan warisan budaya lokal, meningkatkan kesadaran terhadap bangunan peninggalan di Kelurahan Cikole, mengetahui penyebaran pendidikan dan pelayanan kesehatan oleh para suster Katolik di masa lalu, pembentukan nilai-nilai kemanusiaan dan pelayanan sosial masyarakat, menikmati kuliner legendaris, dan membangun rasa bangga terhadap identitas Kelurahan Cikole. Sasarannya itu merupakan anak SMA dan mahasiswa yang berumur 16 tahun ke atas yang memiliki minat dan keinginan untuk mengenal budaya dan warisan bersejarah. Secara segmentasi geografisnya itu sasaran yang tinggal di kelurahan dan kota Sukabumi. Lalu ada segmentasi perilaku itu untuk meningkatkan pengetahuan, memperbanyak pengalaman, dan meningkatkan sikap kepedulian. Selanjutnya ada aktivitas. Yang pertama ada registrasi dan pembukaan pada pukul 08.00 hingga 08.30 di Balai Kota Lama. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta di halaman Balai Kota Lama. Setiap peserta menerima heritage kit berisi sertifikat sejarah, stiker nama, kartu kuis, dan souvenir kecil. Setelah registrasi, acara dibuka secara resmi oleh panitia. Kegiatan untuk menambah suasana lebih menyenangkan yaitu peserta diajak bermain ice breaking bertema sejarah yang berjudul Tebak Benda Jadul, yang dimana mereka diharuskan untuk menebak nama atau fungsi pada benda itu melalui gambar atau benda tiruan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan rasa penasaran terhadap sejarah lokal. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kunjungan ke Kesusteran Santa Lidwina. Dari Balai Kota, peserta akan diantar menggunakan kendaraan ke Kesusteran Santa Lidwina, yang mana peserta akan mendengarkan penjelasan tentang sejarah pendirian susteran, peran sosial para suster dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta kontribusi mereka terhadap masyarakat Cikole pada masa lalu. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan workshop heritage yang akan dilaksanakan pada aula komunitas atau pendopo.
peserta akan mengikuti workshop kreatif yang bertema heritage di komunitas atau ruang serbaguna. Yang di sesi ini, peserta dapat memilih salah satu kegiatan seperti membuat batik cap mini bertema kota tua, melukis tote bag dengan gambar ikon Cikole, atau membuat jurnal tempel dengan menceritakan pengalaman pada hari itu. Selanjutnya ada pun wisata kuliner di Ayam Bunut, yang mana peserta diajak untuk menikmati makan siang bersama di Ayam Bunut, salah satu kuliner legendaris di Cikole. Di sela makan, pemandu akan menjelaskan sejarah kuliner tersebut dan bagaimana Ayam Bunut menjadi bagian dari identitas lokal masyarakat. Kegiatan ini ditutup dengan voting spot favorit pada hari itu. Selanjutnya yaitu ada kegiatan refleksi dan penutupan. Kegiatan terakhir adalah sesi refleksi yang bersifat santai dan terbuka. Peserta diajak untuk membagikan kesan dan pengalaman selama mengikuti wisata. Kemudian mereka akan menuliskan harapan dalam sticky note yang akan ditempelkan di pohon harapan heritage, yaitu sebuah papan yang berbentuk pohon simbolis, dan acara akan ditutup dengan pembagian sertifikat cendera mata serta bersama sebagai dokumentasi resmi kegiatan. Dan saya akan membahas mengenai itinerary yang pertama, yaitu adalah pembukaan dan juga registrasi. Di mana pembukaan dan registrasi ini berdurasi sekitar 30 menit, lalu dilanjutkan dengan kegiatan utamanya, yaitu adalah kunjungan ke balai kota. Kunjungan ke balai kota ini dilakukan sebagai kegiatan pertama dalam wisata heritage yang akan kita laksanakan, berdurasi sekitar 60 menit. Dari kunjungan ke balai kota, kita lanjutkan dengan perjalanan, yaitu ke kunjungan Susteran Santa Lidwina. Selanjutnya itu kita menuju ke workshop heritage, di mana kita melakukan beberapa kegiatan praktikum untuk mengenal sejarah lokal. Dari workshop heritage ini kita melakukan wisata kuliner ke rumah makan Ayam Bunut. Rumah makan Ayam Bunut ini berdurasi 60 menit. Selanjutnya ada sesi sharing sebelum penutupan, dan dilanjutkan dengan sesi yang terakhir, itu adalah penutupan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai judul yang kami ambil di sini adalah dengan berjudul Back to Cikole, Explore Jejak Tempo Dulu. Merupakan ajakan kepada sasaran secara menyenangkan dan juga tentunya secara edukatif, di mana pengunjung di sini atau segmentasi yang telah kita ambil di sini, kita jajaki area atau objek bersejarah yang menyimpan banyak kisah masa lampau di Kelurahan Cikole, yaitu dengan membahas sejarah lokal yang ada di Kelurahan Cikole. Judul dibuat semenarik mungkin dan semerius mungkin sesuai segmentasi yang telah kita tetapkan. Sebagai segmentasi yang telah kita tetapkan sebagai generasi muda, di mana memiliki judul yang sangat ringan namun memiliki kesan dan juga arti yang sangat menarik. Berikut merupakan peta formal dan jalur peta wisata di mana terdapat pusat balai kota yang akan dilanjut ke Susteran Santa Lidwina, lalu ke aula yang terdapat di belakang bangunan Susteran Santa Lidwina, dan terakhir ada rumah makan Ayam Bunut. Setiap destinasi menggunakan jalur utama yang tertera pada peta tersebut. Berikut hasil pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum